Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan bahagia abadi bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kita bertemu kembali dalam saluran Immanuel Teranglah, dan kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis pada kitab 1 Kronika pasal 29 ayat 9. Demikian nats ini akan saya bacakan buat Anda sekalian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Sebelum kita melanjutkan kepada ulasan renungan selanjutnya, saya akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu nomor 18. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Juru selamatku memanggil. Pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut Tuhan Yesus. Aku ikut Tuhan Yesus. Dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Demikian nyanyian untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu adalah nyanyian bahwa Yesus memanggil setiap orang untuk mengikut Dia. Sesuai dengan nats firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi, bahwa di dalam 1 Kronika pasal 29 ayat 9, dalam satu perikop, ketika itu diceritakan, dikisahkan bahwa Raja Daud berbicara kepada jemaat Israel. Raja Daud mengatakan bahwa Salomo anaknya itu masih sangat muda dan belum banyak pengalaman. Ketika itu Raja Daud telah berkumpul dengan umat Israel akan mendirikan bait Allah, rumah ibadah. Raja Daud memang sudah lama merencanakan untuk mendirikan rumah ibadah, akan tetapi Allah mengatakan, bukan engkau yang akan mendirikan rumah ibadah bagiku. Yang akan mendirikan rumah ibadah bagiku, kata Allah, adalah anakmu Salomo atau Sulaiman. Namun demikian, Raja Daud telah mengumpulkan segala daya upaya, mengumpulkan material sebagai bahan untuk membangun rumah ibadah itu. Ada banyak material yang dikumpulkan oleh Raja Daud sebelum Salomo anaknya membangun rumah ibadah itu. Raja Daud telah menyediakan bahan-bahan bangunan seperti kayu, besi, batu, bahkan emas dan permata telah disediakan oleh Raja Daud. Sangat banyak bertimbun. Bayangkan Bapak dan Ibu, Raja Daud menyediakan emas sampai 3.000 talenta.
Bayangkan 3.000 talenta. Satu talenta emas itu beratnya 34,2 kilogram satu talenta. Raja Daud menyediakan sampai 3.000 talenta. Kalau dikalikan 3.000 talenta dikalikan 34,2 kilogram, lebih 10 ton emas itu, Bapak dan Ibu. Lebih 10 ton emas murni. Dikatakan dalam Alkitab bahwa emas itu berasal dari satu negeri yang terkenal penghasil emas di kerajaan yang dikuasai oleh Daud, yaitu negeri Ofir. Jadi terkenal emas dari Ofir. Bukan hanya itu, Bapak dan Ibu. Di samping emas, juga Raja Daud menyediakan 10.000 talenta perak murni. Bayangkan, 10.000 talenta. 10.000 talenta emas, 10.000 talenta perak murni, 10.000 kali 34,2 kilogram. Berarti 342 ton perak. Lain lagi besi, belum lagi kayu, batu dan permata. Begitu banyaknya bahan-bahan itu telah dikumpulkan oleh Raja Daud semasa hidupnya dia menjadi raja. Akan tetapi sesuai dengan janji Tuhan bahwa yang akan mendirikan rumah ibadah bagi dia adalah anaknya. Semua yang material yang dikumpulkan oleh Raja Daud itu di hadapan umat Israel, dia berkata, "Aku telah menyediakan material untuk pembangunan rumah ibadah karena cintaku kepada Allah. Akan tetapi Salomo anakku masih muda dan belum banyak pengalaman. Untuk itulah mari kita dengan tulus ikhlas memberikan sumbangan sukarela. Aku akan memberikan sumbanganku dengan tulus, yaitu 3.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak dan kayu, besi, batu, permata. Itu yang akan saya berikan untuk pembangunan rumah ibadah. Saya harap kepada kamu sekalian," kata Raja Daud, "berikanlah sumbanganmu, persembahanmu kepada Tuhan dengan tulus dan sukarela." Karena Raja Daud ketika itu menghimbau umat Israel untuk memberikan sumbangan sukarela sebagai persembahan mereka, maka umat Israel yang terdiri daripada suku-suku dan pemimpin-pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 10 memberikan sumbangan mereka dengan tulus dan sukarela, sehingga banyaklah sumbangan persembahan mereka itu telah terkumpul untuk pembangunan rumah ibadah. Maka terwujudlah rumah ibadah itu dapat dibangun oleh Raja Salomo, walaupun dia ketika itu masih muda dan belum berpengalaman, namun karena dia dibantu oleh Raja Daud untuk melaksanakan pembangunan itu,
maka pembangunan itu pun bisa terselesaikan. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kita terfokus kepada pemberian sumbangan ataupun pemberian persembahan kepada Allah. Bagaimanakah sebenarnya pandangan kita terhadap sumbangan ini? Kita tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah pemilik segalanya. Apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah karena Allah yang menciptakan. Apa yang ada pada kita itu adalah milik Allah sendiri. Lalu, mengapakah kita harus memberikan lagi sumbangan atau persembahan kepada Allah? Ini menjadi tanda tanya bagi kita. Saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa nenek moyang kita pun dahulu kala, sebelum ada kekristenan, mereka juga memberikan persembahan. Mereka juga memberikan sumbangan persembahan kepada Tuhannya yang mereka kenal. Kalau dalam suku Batak itu mereka menyembah Mula Jadi Nabolon, itu yang mereka kenal sebagai Tuhannya. Opungnya itu disembah mereka. Itu motivasi mereka melakukan persembahan itu kepada Tuhannya adalah untuk mengambil hati. Kalau dalam bahasa Batak itu disebut manyubut sumangot. Artinya mengambil hati roh nenek moyang, supaya roh nenek moyang itu merasa senang kepada keturunannya yang memberikan persembahan itu. Di samping itu mereka mengambil hati supaya roh nenek moyangnya itu mau memberkati keturunannya, supaya keturunannya itu jauh dari segala macam penyakit, jauh dari segala macam mara bahaya dan sebagainya. Dan juga supaya roh nenek moyangnya itu memberkati pekerjaan tangan mereka, naniulana, pekerjaan tangannya, itu motivasinya. Akan tetapi bagi kita yang sudah mengenal Yesus Kristus, motivasi itu sudah berbeda, Bapak dan Ibu. Adapun motivasi kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, itu motivasinya adalah karena kita telah menerima berkat dari Tuhan. Bukan supaya kita menerima berkat, tetapi kita telah menerima berkat dari Tuhan. Maka persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah merupakan ucapan syukur. Karena kita telah menerima berkat. Sehingga berkat yang kita terima itu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur. Medok mauliate, ucapan rasa syukur. Itulah bedanya persembahan yang disampaikan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan orang-orang Kristen. Beda motivasinya. Persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang sebelum Kristen adalah persembahan agar memperoleh berkat. Sedangkan persembahan yang diberikan oleh orang Kristen adalah bukan agar, tetapi karena telah menerima berkat, makanya memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam memberikan persembahan atau ucapan syukur itu, di dalam nats yang saya bacakan tadi, saya bacakan ulang Bapak dan Ibu. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan.
juga Raja Daud sangat bersukacita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam nats ini, bahwa mereka memberikan persembahan ataupun sumbangan di dalam mendirikan rumah ibadah itu adalah dengan tulus. Dengan tulus itu berarti memberikan dengan senang hati. Ada rasa senang di hati untuk memberikan. Itulah pemberian yang tulus. Berbeda dengan pemberian yang ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah melepaskan hak atau melepaskan milik dengan, maksudnya apa yang kita miliki itu walaupun dengan hati yang berat itu kita lepaskan. Itu maksudnya ikhlas. Ikhlas maksudnya melepaskan milik walaupun hatinya berat. Walaupun dengan berat hati, namun dilepaskan dengan ikhlas. Nah, jadi mau melepaskannya walaupun dengan berat hati. Sedangkan tulus mau melepaskan milik tetapi dengan hati yang senang. Nah, di situ tidak ada di situ rasa berat. Sehingga pemberian yang tulus itu tidak merasa terbebani. Tidak ada beban di dalam pemberian yang tulus. Dia diberikan dengan senang hati. Dan dikatakan di sini sukarela. Sukarela itu tidak ada maksud-maksud untuk lain daripada pemberi yang memberi. Kadang-kadang ada orang memberi dengan maksud supaya mendapat balasan. Kalau dalam konteks nats firman Tuhan ini, sukarela artinya memberi tanpa mengharapkan imbalan. Nah, begitu. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, semoga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu kita wujudkan dengan mau memberi dengan tulus dan sukarela dari apa yang telah kita terima berkat dari Tuhan. Jadi diharapkan kepada kita agar kita bisa menghitung betapa besarnya berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Kalau itu kita hitung Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Kita tidak mampu menghitungnya kalau kita hitung nilainya dengan kalkulator. Tidak ada kalkulator yang mampu menghitung itu, Bapak dan Ibu. Betapa besarnya berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Kita tidak mampu menghitungnya. Berapa nilainya sebenarnya? Dapatkah Bapak dan Ibu menilai berkat Tuhan itu berapa besar nilainya? Bayangkan sajalah, kita diberikan tubuh yang lengkap, punya mata, telinga, hidung, mulut, dan alat-alat indera lainnya. Itu bisa kita nikmati. Dengan mata kita bisa melihat ciptaan Tuhan. Kalau kita menonton film, kita harus bayar menonton di bioskop untuk melihat tayangan film itu. Kita kan harus bayar. Lalu dengan kita memiliki mata, walaupun kita harus bayar film itu,
kita bisa menikmati film itu. Akan tetapi walaupun kita punya uang, kalau kita ingin menonton tayangan itu, tapi kalau kita tidak punya mata atau buta, bagaimana mungkin kita bisa menonton film itu? Maka berapakah nilai mata kita ini? Pemandangan yang indah dapat kita lihat. Belum lagi udara yang begitu sangat kita butuhkan. Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa oksigen yang ada di udara? Dapatkah kita menilai berapa harga oksigen yang kita hirup setiap saat? Kalau kita di rumah sakit, dalam keadaan sakit, kita butuh pertolongan oksigen. Berapa harga oksigen satu tabung? Lalu, kalau oksigen yang ada kita nikmati di udara setiap hari, harus kita bayar. Lalu berapakah nilai oksigen yang kita hirup setiap hari? Dan sebagainya masih banyak lagi. Nah, dari berkat Tuhan yang begitu banyak kita terima, bukankah kita patut bersyukur kepada Tuhan? Kita juga menerima berkat dari hasil pekerjaan kita yang bisa kita jual, hasil pertanian misalnya, atau jasa yang kita berikan kepada orang misalnya, yang bisa dinilai dengan uang sehingga kita dapat menerima dalam bentuk rupiah, dalam bentuk uang. Uang yang terkumpul itu begitu banyak kita miliki. Atau mungkin juga kita memiliki uang yang terbatas, namun berkat-berkat lainnya tidak terbatas, begitu banyak. Ditambah lagi uang yang kita miliki. Bukankah kita patut bersyukur dari apa yang sudah kita terima itu? Maka nats ini mengingatkan kepada kita, menghimbau kepada kita agar kita mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, atau persembahan kepada Tuhan, ataupun sumbangan-sumbangan yang bisa mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat manusia, yang bermanfaat dalam mendukung kepentingan orang banyak. Kita diharapkan untuk dapat memberikan dengan tulus dan sukarela. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pemberian kepada Tuhan bukan semata-mata harus dalam bentuk pembangunan rumah ibadah. Mungkin ada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh sekelompok orang atau banyak orang. Apakah itu dalam bentuk jalan, apakah itu dalam bentuk bangunan-bangunan. Walaupun itu kita sumbang untuk membuat satu bangunan untuk kepentingan orang banyak, itu sama artinya dengan kita juga memberikan sumbangan kepada, atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun itu kita salurkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pembangunan-pembangunan yang ada di masyarakat. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu yang kita bantu. Itulah artinya kita mencintai sesama manusia, kita mencintai Allah dan juga mencintai sesama manusia. Itulah gambaran salib yang vertikal dan horizontal. Vertikal mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan
segenap akal budi dan sekuat tenaga itu vertikal hubungan kita dengan Allah, dan juga hubungan kita secara horizontal kepada sesama kita atau kepada lingkungan kita. Vertikal dan horizontal itu kita berikan sumbangan, kita berikan persembahan kepada Allah. Itu adalah persembahan untuk membangun, yang dapat dipergunakan persembahan itu untuk membangun kepada yang kita kasihi. Dan secara horizontal itu adalah sumbangan dharma bakti. Juga tujuannya adalah untuk membangun yang berhubungan dengan kasih kita kepada sesama manusia maupun kepada masyarakat ataupun kepada alam semesta. Kita berikan sumbangan untuk menata, membangun, memperbaiki, sehingga alam ciptaan Tuhan ini bisa lestari, hubungan manusia sesama manusia bisa sejajar atau harmonis, atau ada kedamaian dan ada keserasian di dalamnya, sehingga hubungan itu menjadi sangat baik. Itulah gunanya memberikan sumbangan ataupun persembahan dari apa yang kita terima dari berkat Allah yang melimpah itu. Demikian yang dapat kita sampaikan sebagai renungan akan firman Tuhan tersebut. Dan untuk mengakhiri renungan ini, saya akan menyanyikan lagu pujian nomor 720, Yesus Inginkan Hidupku. Saya akan menyanyikan ayat 3 dan 4. Yesus beri pertolongan dan jaga hatiku, agar selalu bersinar meniru Tuhanku. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Aku mau taat Tuhanku selama hidupku. Di surgamu ku selalu memuji namamu. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti siaran melalui channel Immanuel Teranglah. Dan semoga kita semua dapat bersinar sesuai dengan kehendak Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus kepada kita semua. Dan saya ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.